Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hikmah dalam kitab Syarah Hikam, di mana nanti hikmahnya itu menjelaskan tentang janganlah meninggalkan amal soleh. Teman-teman sekalian, banyak orang yang sering kali menunda-nunda untuk melakukan suatu amal soleh hanya karena beberapa alasan. Baik itu ketika mau bersedekah kemudian ditunda sampai memiliki tabungan yang banyak, atau mau sholat duhur yang masih menunggu waktu yang mendekati sholat asar. Dan banyak lagi contoh sehari-hari yang sepertinya terlihat sepele namun tidak baik jika dipelihara secara terus-terusan. Bukankah Nabi Muhammad SAW itu telah berpesan kepada kita untuk selalu bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Dan sifat menunda itu hanya akan membawa kerugian pada diri kita sendiri di dunia. Dan penyesalan itu jauh lebih dalam nantinya ketika sudah berada di akhirat. Karena jika kita renungkan lebih dalam bahwa sebuah kematian itu tidak akan pernah bisa ditunda. Sebuah kematian itu bisa datang kapan saja, dan bayangkanlah jika kita mati dalam keadaan yang belum melakukan suatu kebaikan, ataupun karena selama hidupnya ini kita dipenuhi dengan menunda-nunda untuk melakukan suatu amal soleh. Jadi Ibnu Athaillah Askandari menyatakan dalam karyanya Kitab Al-Hikam bahwa sebuah penundaan dalam beramal soleh itu merupakan sebuah simbol dari kebodohan seseorang. Nah, kebodohan ini yang nantinya akan mempengaruhi jiwanya dalam mengarungi sebuah kehidupan. Makolahnya berbunyi, ihalatukal a'mala ala wujudil farohi mirru'unatin nafsi. Menunda amal karena menunggu waktu yang luang itu termasuk tanda kebodohan. Mengapa bisa disebut dengan sebuah kebodohan? Ya karena ia telah menunda amalnya dengan menunggu waktu yang luang. Nah, padahal bisa jadi dalam menunggu waktu yang luangnya itu akan ada ajal yang menjemputnya terlebih dahulu, atau bisa saja justru kesibukannya itu akan malah semakin bertambah, karena yang namanya kesibukan dunia itu pasti akan terus menumpuk. Bahkan sering terjadi pula di saat kita sudah mendapatkan waktu yang luang, justru tekad yang ada pada diri kita untuk melakukan amal soleh itu malah akan melemah karena ikut terhanyut dengan godaan dunia yang lainnya. Oleh karena itu, sepatutnya kita harus selalu segera bangkit untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT sebelum terlambat. Bukankah Allah sudah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Fajr ayat 23-24? Waji'a yauma idin bi jahannama yauma idin yatadakkarul insanu wa anna lahul dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yang artinya, dan pada hari itu diperhalakanlah neraka jahanam, dan pada hari itu ingatkanlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingatkan itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Nah, dari ayat tersebut itu bisa kita lihat bahwa akan ada suatu golongan yang menyesal hanya karena kebiasaannya terhadap menunda dalam beramal kebaikan. Nah, sikap yang seperti ini itu bisa disebut dengan at-taswif, yaitu menunda kebaikan. Nah, penyakit yang berbahaya yang sengaja digunakan iblis dalam menghadang manusia untuk taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersirat dalam Quran Al-Hadid ayat 14 bahwa manusia yang menunggu dan ragu-ragu serta tertipu oleh angan-angan
kosong, itu adalah mereka yang tertipu oleh iblis. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa waktu itu ibaratnya pedang. Jika kau tidak menggunakannya, niscaya ia akan menebasmu. Nah, dalam hal ini bisa kita contohkan ketika kita bangun pagi-pagi sebelum subuh, ada amalan yang namanya sholat fajar. Tidak usah menunggu nanti. Kalau jam 3 sudah bangun, maka segeralah ke kamar mandi dan sholatlah. Tidak usah ditunggu, karena kalau sudah azan subuh, itu sudah ada amalan lainnya, yaitu amalan yang namanya qobliyah subuh. Kemudian kalau bangun malam-malam terdengar takhim, maka segeralah bangun sholat 2 rakaat, yaitu sholat fajar. Kalau belum subuh, berbaring dadanya di sebelah barat dengan berbantalkan tangan, karena Nabi juga seperti itu. Nanti kalau sudah azan subuh, ada amalan tersendiri lagi, ya tadi namanya qobliyah subuh. Jadi jangan ditunda, karena setelah itu pasti akan ada amalan yang lainnya. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa janganlah kita melewatkan satupun hal, karena pada setiap waktu itu pasti ada amalan-amalan tersendiri. Maka jangan ditunda, karena nanti bisa terlewatkan. Kemudian Syekh Abu Abbas Al-Mursi itu membagi waktu menjadi 4. Nah, untuk yang pertama itu adalah waktu yang nikmat. Kemudian ada waktu musibah, yang ketiga ada waktu ibadah, dan yang keempat adalah waktu maksiat. Dan setiap waktu itu memiliki amalnya masing-masing. Maka kalau kita menunda amal pada waktu nikmat, bisa saja jadi datang waktu musibah. Dan kalau kita menunda taubat di waktu maksiat, bisa jadi pintu taubatnya itu sudah tertutup. Dan kalau kita menunda syukur, bisa jadi nikmatnya itu dicabut. Maka bersegeralah dalam setiap keadaan. Teman-temanku sekalian, sikap menunda amal soleh atau dalam istilah ulama itu disebut at-taswif. Bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan buruk, tetapi bisa juga menjadi penyebab rusaknya iman dan juga hilangnya kesempatan emas untuk kita itu bisa mendapatkan pahala. Iblis itu sangat suka dengan orang-orang yang suka menunda-nunda, karena itu menjadi sebuah celah baginya untuk menggoda manusia dan juga untuk menyesatkan manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata bahwa kerugian terbesar adalah ketika seseorang itu telah mengetahui jalan kebenaran, tetapi ia menundanya, mengetahui jalan surga tetapi tidak segera melangkah, dan mengetahui bahaya maksiat tetapi tidak menjauhinya. Ini adalah penundaan yang membinasakan. Setan itu tidak selalu mengajak manusia untuk melakukan maksiat secara langsung. Kadang ia membisikkan, nanti saja taubatnya, kamu masih muda, atau nanti saja sholatnya, masih ada waktu yang lama. Padahal itu semua adalah bentuk penipuan waktu yang membuat seseorang itu terus berada dalam kelalaian, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW itu juga bersabda, bergeserlah kalian beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kesempatan beramal itu tidak selamanya terbuka, akan tetapi masa sulit, kemudian masa sibuk, dan masa penuh fitnah itu di mana-mana, di mana seseorang tidak lagi bisa beramal seperti sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, marilah kita tanamkan dalam diri kita bahwa tidak ada yang namanya
amal soleh yang sia-sia di sisi Allah, sekecil apapun amal tersebut. Dan kita itu tidak berhak meremehkan atau menuduh amal kebaikan orang lain, karena hanya Allah yang maha mengetahui isi dari hati serta niat suatu kebaikan hambanya. Nah, tugas kita itu hanya memperbaiki diri, kemudian memperbanyak amalan kita sendiri, menjaga lisan, serta hati agar tidak mudah menghakimi orang lain, serta semoga kita ini termasuk golongan dari orang-orang yang insya Allah bisa istiqomah dalam kebaikan dan juga dijauhkan dari sifat yang sombong serta meremehkan orang lain. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.